Pernahkah kamu terjebak dalam liburan yang seharusnya biasa saja, tapi berubah menjadi ruang rahasia yang tak bisa dilupakan? Sebuah villa dengan kabut pegunungan, dan hanya 2 orang yang tersisa dari rencana liburan keluarga besar. Bukan pasangan, bukan teman lama, tapi seorang menantu perempuan dan ayah mertuanya sendiri. Apa yang mereka rasakan saat hanya berdua dalam sunyi? Apa yang terjadi ketika batas perlahan kabur antara hormat dan hasrat, dan sampai di mana mereka sanggup menyembunyikan semuanya? Penasaran? Jangan kemana-mana, duduk manis, pasang headset, dan rasakan setiap detik cerita ini menelusup ke dalam pikiranmu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita terlarang lainnya yang siap menggoda imajinasi dan mengguncang emosimu. Karena cerita ini hanya untuk yang siap menerima kenyataan yang tak biasa. Awalnya semua tampak biasa saja. Rencana liburan keluarga besar ke villa di pegunungan. Sesuatu yang sudah direncanakan sejak 2 bulan lalu. Grup WhatsApp keluarga sibuk membahas siapa bawa apa, siapa menyetir, dan bagaimana membagi kamar. Tapi satu persatu mulai mundur. Kakak ipar sakit, adik suami harus lembur, suamiku sendiri mendadak diminta tugas luar kota. Yang tersisa hanya aku dan ayah mertuaku, Pak Arman. Sayang kalau villanya dibatalkan. Toh sudah dibayar penuh, katanya lewat telepon, suaranya tenang tapi tegas. Aku sempat bimbang, tapi akhirnya mengiyakan. Aku tak mau jadi terlihat lemah. Lagi pula Pak Arman selalu bersikap sopan dan menjaga jarak selama ini. Apa yang bisa terjadi? Kami berangkat pagi-pagi. Hanya berdua di dalam mobil hitam milik beliau. Di sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam, menyibukkan diri melihat pemandangan dari balik jendela. Sesekali beliau melirikku, menyapaku dengan obrolan ringan tentang cuaca atau jalanan yang semakin menanjak. Tapi di balik suara maskulinnya yang tenang itu, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang menekan di udara. Mungkin karena situasi ini aneh. Menantu dan ayah mertua berdua pergi liburan, menginap di satu villa, tanpa satupun anggota keluarga lain. Aku ingin berpikir ini hanya aku yang terlalu banyak berimajinasi. Saat kami sampai udara pegunungan, menyambut dengan dingin yang tajam. Villa itu berdiri tenang di lereng bukit, dikelilingi pinus dan kabut tipis yang seperti menari di antara pepohonan. Seindah itu, tapi juga sunyi. Pak Arman membawa koper-koper kami masuk. Sesekali tersenyum padaku. Ambil kamar yang kamu suka, nanti malam kita barbecue ringan saja ya, katanya dengan santai. Aku memilih kamar di lantai atas, menghadap danau kecil yang terlihat samar dari kejauhan. Ketika aku menutup pintu kamar dan bersandar di baliknya, napasku terdengar lebih cepat. Entah kenapa ada perasaan yang mengendap pelan. Bukan takut, tapi juga bukan nyaman. Malam pertama terasa sunyi. Tak ada suara lain selain desis kayu terbakar di perapian dan hujan yang mulai turun. Kami duduk berseberangan di ruang tengah, masing-masing dengan cangkir teh hangat. Aku mengenakan sweater tebal, tapi tetap menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih abstrak. Tatapan beliau yang sesekali terlalu lama. Kamu kelihatan lelah, Nia. Terlalu sering memendam sendiri, tanyanya dengan tiba-tiba. Suaranya dalam nyaris seperti bisikan. Aku mengangguk pelan. Kadang memang lebih mudah berpura-pura semuanya baik-baik saja, jawabku. Dia tidak membalas, tapi matanya seperti membaca lebih dari sekadar jawabanku. Kami bicara lama malam itu, tentang hidup, pernikahan, kesepian. Aku tak sadar kapan terakhir kali seseorang mendengarkanku sedalam itu. Kamu itu terlalu kuat, sampai orang lain lupa. Kamu juga bisa rapuh, katanya. Kata-katanya menusuk, seperti tahu persis celah paling tersembunyi dalam diriku. Ketika aku tertawa kecil sambil menunduk, dia ikut tertawa, tapi tak mengalihkan pandangannya. Dan di saat aku mendongak, mata kami bertemu. Ada hening di sana, panjang, dan entah bagaimana hening itu terasa sangat hidup. Pagi datang dengan kabut yang belum juga surut. Aku bangun lebih awal, berdiri di balkon kamar, sambil membungkus tubuh dengan selimut. Udara dingin menampar pipiku,
Tapi yang membuatku tetap di sana adalah suara langkah kaki berat yang menyusul dari bawah. Tak lama Pak Arman muncul di bawah balkon, mengenakan jaket abu-abu dan celana santai. Dia melihat ke atas, lalu tersenyum kecil. Udara segar tapi menggigit, ya, katanya dengan pelan. Nyaris tak perlu diteriakan. Aku membalas dengan anggukan, tapi tak bisa mengalihkan pandangan dari caranya menatapku. Tatapan itu tidak seperti biasanya, bukan seperti mertua pada menantu. Ada sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Sarapan pagi itu kami buat bersama. Aneh tapi justru terasa begitu intim. Tanganku sempat bersentuhan dengan tangannya saat kami sama-sama mengambil sendok. Hanya sekejap, tapi cukup membuat jantungku berdebar lebih cepat. Dia tidak bereaksi berlebihan, hanya sejenak menatapku. Lalu kembali pada panci di atas kompor. Tapi justru ketenangannya itulah yang membuatku makin gelisah. Aku tahu ini salah, tapi semakin aku menolak memikirkannya, semakin pikiranku menari di tepi jurang kemungkinan. Saat kami duduk makan, kami bicara tentang masa muda, tentang bagaimana beliau bertemu dengan mendiang istrinya, ibunya suamiku. Tapi entah mengapa, cara dia menyelipkan pertanyaan tentang pernikahanku terasa sangat pribadi. "Apa kamu bahagia dengan Raka?" tanyanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Aku pun terdiam. Sendokku menggantung di udara. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa menjawab. Bahagia itu kadang berubah bentuk. Kadang, kita bahkan gak sadar kapan ia mulai pudar. Jawabku jujur. Dia menatapku lama, seperti sedang mencari jawaban lain di balik kata-kataku. "Jangan biarkan dirimu menghilang demi mempertahankan sesuatu yang sudah hampa," katanya dengan suara berat. Kata-kata itu menghantamku, bukan karena nadanya, tapi karena terlalu akurat. Dan fakta bahwa yang mengatakannya adalah ayah dari suamiku membuat segalanya makin tak masuk akal. Tapi justru karena itu, segalanya jadi terasa lebih nyata, lebih berbahaya. Siang itu kami menyusuri hutan pinus di belakang villa. Jalan setapak basah, dedaunan berguguran. Sesekali dia membantuku melewati batu licin atau ranting tajam. Tangan kami bersentuhan lebih lama dari seharusnya. Saat dia memegang lenganku agar tidak tergelincir, genggamannya erat, tegas, tapi juga hangat. Ada sesuatu di sana. Perlindungan, mungkin, tapi juga sebuah ketertarikan yang terlalu jelas untuk diabaikan. "Kamu tipe perempuan yang membuat lelaki merasa ingin melindungi, bahkan jika itu berisiko," ucapnya saat kami berhenti sejenak di tepi danau kecil. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam diam, aku tahu dia tak sedang bercanda. Malam itu hujan turun lagi. Lebih deras dari sebelumnya. Aku duduk sendirian di depan perapian, membaca buku yang bahkan tak benar-benar kubaca. Saat pintu terbuka dan dia masuk, membawa 2 cangkir coklat panas. Rasanya seperti adegan yang terlalu sempurna untuk kenyataan. Dia duduk di seberangku, tapi matanya tidak pernah lepas dariku. "Kamu tahu, Nia, kadang yang terlarang justru paling menggoda," katanya dengan pelan. Seketika udara menjadi berat. Aku menatapnya tak tahu harus menjawab apa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak berpaling. Hening di antara kami tak segera pecah. Cangkir di tanganku terasa hangat, tapi tubuhku menggigil. Bukan karena udara, tapi karena cara dia menatapku. Tajam, namun bukan mengintimidasi. Justru sebaliknya menenangkan dan mengusik. Seperti menyibak lapisan-lapisan diriku, yang bahkan aku sendiri sudah lama lupakan. "Aku nggak tahu harus bilang apa," kataku akhirnya. Suaraku nyaris tenggelam oleh suara hujan. Dia tidak menjawab. Dia hanya mencondongkan tubuhnya sedikit. Dan dalam cahaya temaram perapian, aku melihat kerut di matanya yang selama ini selalu tampak tegas. Kini melunak, seperti retak di dinding yang sudah terlalu lama menyimpan beban. "Aku juga nggak minta apa-apa," katanya akhirnya. "Cuma kadang kita ketemu seseorang di waktu yang salah. Tapi perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan." Kalimat itu menggantung di udara, seperti embun yang menempel di kaca. Bening tapi meninggalkan jejak. Aku hanya menunduk, mencoba menghindar dari tatapannya, tapi dia berdiri perlahan, melangkah mendekat.
Jantungku berdetak terlalu cepat untuk kurasa normal. Saat dia duduk di sofa yang hanya berjarak sejengkal dariku, tubuhku terasa kaku. "Apa kamu takut padaku?" tanyanya pelan tapi jelas. Aku menoleh menatap matanya. "Bukan takut, tapi takut pada diriku sendiri," jawabku. Dia terdiam, dan dalam keheningan itu, jarak antara kami terasa semakin lenyap. Wajahnya semakin dekat, tapi tak menyentuh. Nafasnya terasa di pipiku. Waktu seperti melambat, dan saat itu, aku merasa dunia di luar villa ini tak ada artinya. Tak ada suami, tak ada keluarga, hanya kami berdua, dalam percakapan sunyi yang tak butuh kata. Tapi kemudian dia menarik diri. "Maaf, aku hampir lupa siapa aku." Aku hanya mengangguk. Separuh lega, separuh kecewa. Perasaan yang membingungkan, mencemaskan, sekaligus membuatku ingin bertahan lebih lama dalam badai ini. Kami menghabiskan sisa malam dengan diam. Aku kembali ke kamar, tapi sulit tidur. Semua terasa berputar di kepalaku. Tatapannya, kata-katanya, dan bagaimana tubuhku sendiri merespon kehadirannya. Ada rasa bersalah, tapi juga ada ruang kosong yang selama ini tak pernah terisi. Dan dia secara tak terduga menyentuhnya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini hanya karena kesepian, atau memang sejak awal aku selalu mengagumi sosoknya? Hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Angin malam berdesir dari celah jendela, membawa suara hujan yang belum juga reda. Dan aku tahu, besok pagi, aku tidak akan lagi sama. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih lambat. Tapi saat turun ke dapur, dia sudah lebih dulu ada di sana menyoda kopi. "Tidurmu nyenyak?" tanyanya biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi matanya masih menyimpan sisa malam tadi. Aku pun mengangguk, mencoba bersikap normal. Kami sarapan dengan obrolan ringan, tapi tiap gerakannya, cara dia menyodorkan cangkir, menatap sesekali, menyebut namaku dengan suara rendah, semuanya terasa lebih dari sekadar kebiasaan. Dan aku sadar, sesuatu di antara kami sudah berubah. Mungkin tak terlihat oleh dunia luar, tapi cukup kuat untuk membuat detak jantungku tak bisa kembali tenang. Hari itu hujan turun hampir tanpa jeda. Kami memutuskan untuk tidak keluar villa. Sebagian besar waktu dihabiskan di ruang tengah, menonton televisi tanpa benar-benar memperhatikan acaranya. Aku duduk di sofa, membungkus kaki dengan selimut, sementara Pak Arman duduk tak jauh di kursi malas. Ada jeda panjang di antara percakapan kami. Tapi bukan karena kehabisan bahan, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, namun tak bisa. Setiap kali aku mencuri pandang ke arahnya, dia sedang melakukan hal yang sama, menatapku seperti sedang mencoba memahami isi hatiku yang paling dalam. Getaran di udara begitu nyata, nyaris bisa disentuh. Menjelang sore listrik sempat padam beberapa menit. Di luar angin semakin kencang, membuat dahan-dahan pohon bergesekan dan menimbulkan suara yang aneh. Aku terdiam di bawah tangga, memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan napas. Pak Arman datang dari arah dapur, membawa lilin. Cahaya temaram membuat wajahnya terlihat lebih tajam, lebih misterius. "Kamu takut?" tanyanya dengan lembut. Aku pun menggeleng, tapi jelas gelisah. Dia mendekat, menaruh lilin di atas meja kecil, lalu berdiri hanya beberapa langkah dariku. Kita berdua tahu, yang menakutkan bukan gelapnya malam, tapi terang perasaan yang kita sembunyikan. Ucapan itu membuatku gemetar. Aku tak bisa menjawab, karena itu benar. Entah siapa yang lebih dulu mendekat, tapi tahu-tahu, jarak kami hampir lenyap. Nafasku mulai tak teratur. Aku bisa mencium wangi parfum maskulinnya yang samar, campur aduk dengan aroma hujan yang masuk dari celah jendela. Wajahnya semakin dekat, sangat dekat, tapi tak menyentuhku. Justru jarak setipis itu yang membuat semuanya makin gila. Kalau aku bilang, "Aku ingin memelukmu," apakah kamu akan menjauh? Tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku memejamkan mata, mencoba menemukan jawabannya di dalam diriku, tapi yang kurasa hanya gelombang perasaan yang selama ini kupendam, terbuka perlahan, menelan logika sedikit demi sedikit. Saat tangannya menyentuh pipiku, hangat dan ragu.
Aku seolah terlepas dari semua ikatan moral yang membelenggu. Tapi sebelum segalanya terlanjur melewati batas, dia menarik tangannya perlahan. Aku terlalu menghormatimu untuk menyentuhmu dengan cara yang salah, katanya sambil menatapku dalam. Aku menggigit bibirku sendiri, mencoba menahan gemuruh yang meronta dari dalam dada. Dan itulah yang membuatmu makin sulit untuk kuabaikan, bisikku dengan pelan. Dia hanya menunduk, menatap lantai beberapa saat, lalu berbalik pergi. Langkahnya berat, seolah menahan sesuatu yang nyaris pecah. Aku berdiri lama di depan jendela malam itu, menyaksikan hujan yang tak juga berhenti. Udara dingin masuk ke sela-sela baju tidurku, tapi aku bahkan tak merasa menggigil lagi. Pikiranku sibuk menelusuri setiap detik yang barusan terjadi. Perasaan bersalah mulai menyelusup, tapi juga disertai perasaan hidup. Sejak kapan terakhir kali aku merasa dilihat, didengar, dan diinginkan? Dan lebih mengganggu lagi, kenapa semua itu justru datang dari pria yang seharusnya paling mustahil? Di kamar yang remang, dengan detak jantung yang tak kunjung stabil, aku menyadari, apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan pernah bisa aku tarik kembali. Pagi itu suasana terasa berbeda, bukan karena cuaca, hujan masih mengguyur seperti biasa, tapi karena atmosfer di dalam villa yang mulai terasa seperti ruang tanpa waktu. Saat aku turun ke dapur, Pak Arman sudah duduk di sana, lengkap dengan kopi panas dan tatapan yang tak bisa kuartikan. Kita harus mulai bersiap pulang besok, katanya dengan singkat, tanpa menatapku. Nada suaranya netral tapi dingin, seolah malam kemarin tak pernah terjadi. Aku pun hanya diam, mengambil cangkir dan duduk di seberangnya. Ada jeda yang tebal, seperti ada sesuatu yang belum selesai di antara kami. Tapi, kami sama-sama terlalu takut untuk menyentuhnya lagi. Kami tetap menjalani hari seperti biasa di Spears Villa, mengecek logistik. Bahkan sempat tertawa kecil saat mengenang kejadian-kejadian lucu selama perjalanan. Tapi tawa itu hambar, terlalu dipaksakan untuk menyembunyikan kenyataan yang menggantung di antara mata kami. Siangnya saat aku sedang menjemur handuk di belakang villa, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu itu dia. Lalu tiba-tiba saja suaranya terdengar sangat dekat di belakangku. Aku minta maaf untuk semalam. Aku kehilangan kendali. Aku menggenggam erat handuk basah itu, mencoba menenangkan diri. Aku juga, jawabku dengan lirih. Tapi bukan karena menyesal, justru karena aku tahu aku menginginkannya. Kalimatku seolah memecahkan sesuatu. Dia berdiri di belakangku, terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan napasnya di tengkukku. Saat tangannya menyentuh pundakku perlahan, tubuhku membeku. Tapi, aku tak menjauh. Sebaliknya aku menutup mata, membiarkan momen itu menjalar perlahan ke seluruh tubuhku. Kita nggak bisa terus begini, katanya. Suaranya berat. Tapi kalau aku pergi dari sini, tanpa tahu bagaimana rasanya memelukmu, aku akan terus menyesal. Dan saat itu, tanpa penjelasan, tanpa janji, tanpa alasan logis, aku membalikkan badan dan menatapnya. Tatapan kami bertemu, dan dunia seolah tak bersuara. Lalu akhirnya dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukannya begitu kuat, tenang, tapi juga penuh kerinduan yang anehnya terasa familiar. Aku bersandar di dadanya, mendengar detak jantungnya yang cepat. Tak jauh berbeda dengan milikku. Tak ada kata-kata, tak ada penjelasan, tapi segalanya terasa sangat nyata. Saat dia mencium ubun-ubunku, aku memejamkan mata. Tak ada yang vulgar, tak ada yang tergesa. Hanya dua manusia yang sama-sama hancur, saling menemukan dalam ruang dan waktu yang salah. Ketika kami akhirnya saling melepaskan, tak satu pun dari kami bicara. Tapi kami tahu batas sudah terlewati, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Malam terakhir di villa berjalan tenang di luar, tapi bergolak di dalam hati kami. Aku duduk sendiri di balkon, menatap kabut yang turun seperti selimut tipis di atas hutan pinus. Pak Arman ada di dalam, membereskan koper, mencoba bersikap normal, tapi dari cara dia melirik ke arahku setiap kali lewat, aku tahu pikirannya sama gelisahnya. Esok kami akan kembali ke kehidupan semula, ke rumah, ke rutinitas,
ke peran yang harus kami jalani. Tapi di antara kami, telah ada rahasia yang tidak akan pernah bisa dihapus. Rahasia yang akan hidup diam-diam di mata kami setiap kali bertemu. Setiap kali menyebut nama yang sama. Kami pulang keesokan paginya dalam keheningan yang menggantung. Tidak canggung, tapi terlalu syarat dengan kesadaran bahwa kami baru saja melewati garis batas yang tak seharusnya. Sepanjang perjalanan turun dari villa, suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang terdengar. Tak ada percakapan tentang cuaca, jalanan, atau bahkan rencana singkat seperti biasanya. Tapi aku tahu, masing-masing dari kami sibuk bergulat dengan pikiran sendiri. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan kabut yang memudar perlahan, seperti menghapus jejak langkah kami dari tempat itu. Tapi aku tahu apa yang terjadi tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan jika tak diucapkan, bahkan jika tak pernah dibahas lagi, rasanya tetap tinggal. Saat kami tiba di kota, suasana kembali terasa nyata. Jalanan yang ramai, suara klakson bersahut-sahutan, dan semua yang sebelumnya terasa seperti mimpi, kini harus ditelan bersama kenyataan. Dia mengantarku ke rumah, dan sebelum aku turun, dia menoleh padaku, menatap lama. "Kamu kuat, Nia. Lebih dari yang kamu pikirkan," katanya dengan pelan. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dada. "Kita akan baik-baik saja kan?" tanyaku, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Dia pun tersenyum kecil, senyum yang nyaris tidak terlihat. Suamiku pun menyambutku dengan pelukan hangat dan senyum lelah. Akhirnya, rumah jadi ramai lagi. Aku mencoba membalas dengan pelukan yang sama, tapi di dalam hatiku, ada celah besar yang tak bisa ditambal secepat itu. Malamnya saat aku masuk ke kamar, aku menatap wajahnya yang tertidur di sampingku. Dan aku merasa hampa. Bukan karena dia tak mencintaiku, tapi karena aku menyadari bahwa cinta saja kadang tak cukup. Kadang yang kita butuhkan adalah rasa dimengerti, direngkuh saat sedang rapuh, dilihat saat tak lagi bersinar. Dan sayangnya, itu kutemukan bukan dari dia, tapi dari seseorang yang seharusnya jauh dari jangkauanku. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa. Aku kembali ke rutinitas, memasak, bekerja, menyapa tetangga, menghadiri arisan keluarga. Tapi dalam setiap momen itu, aku sadar betul bahwa aku sudah berubah. Ada ruang di dalam diriku yang sudah disentuh oleh seseorang, dan ruang itu kini tak bisa kututup rapat. Setiap kali berpapasan dengan Pak Arman di acara keluarga, atau saat dia berkunjung ke rumah, kami bersikap normal. Tapi dalam tatapannya, aku tahu dia masih menyimpan apa yang sama-sama kami rasakan. Tak ada kata, tak ada pelukan, tapi diam-diam kami tahu, ada bagian dari diri kami yang sudah tak bisa kembali utuh, seperti sebelumnya. Sore itu saat semua keluarga berkumpul di rumah, untuk acara kecil ulang tahun keponakanku, aku berdiri di dapur, memotong kue, ketika tiba-tiba dia masuk untuk mengambil air minum. Hanya kami berdua, sesaat, sunyi. Aku tak berani menoleh, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Lalu suara rendahnya terdengar pelan di belakangku, hanya cukup untuk kudengar. "Kamu baik-baik saja?" Aku menelan ludah, lalu menjawab tanpa menoleh. Seperlunya. Tak ada kelanjutan, tak ada sentuhan, tapi dari cara kami diam, dari cara napas kami mengatur ritmenya, kami tahu, kisah kami belum benar-benar selesai. Ia hanya bersembunyi di balik mata yang pura-pura tak saling mencari. Hari-hari pun berlalu, dan minggu berganti. Aku belajar tersenyum di depan banyak orang, belajar berkata baik-baik saja, bahkan ketika dunia di dalamku porak-poranda. Tapi yang paling sulit adalah saat harus bertemu dengannya dalam acara keluarga, entah makan malam bersama, arisan, atau sekadar kunjungan rutin. Tak ada satupun yang berubah secara kasat mata. Pak Arman tetap menjadi sosok yang dihormati, bijak, penuh wibawa. Tapi aku tahu di balik sorot matanya yang tenang, ada gejolak yang sama, seperti yang berkecamuk di hatiku. Tatapan kami selalu saling mencuri waktu, menabrak satu sama lain di ruang yang sempit. Cukup untuk menyadari bahwa cerita itu belum usai. Suatu sore setelah makan malam keluarga, saat semua orang sibuk berbincang di ruang tamu, aku keluar diam-diam ke halaman belakang,
mencoba menghirup udara malam yang lembab. Tak lama kemudian langkah kaki menyusul dari belakang. Aku tidak perlu menoleh. Aku tahu itu dia. Kami berdiri beberapa meter terpisah. Diam. Lalu akhirnya, dia membuka suara. Tiap kali lihat kamu, aku menyesal, tapi juga bersyukur. Aku pun terdiam. Menyesal karena aku membiarkan kita masuk ke dalam ruang yang tak seharusnya. Tapi bersyukur, karena kamu membuatku merasa hidup lagi. Kalimat itu menamparku pelan, hangat, dan menyakitkan sekaligus. Aku menatap langit yang kelabu, mencari kekuatan untuk tak menoleh padanya. Kalau hidup memberi kita perasaan di waktu yang salah, apa kita harus membencinya? Dia tidak menjawab, tapi aku bisa mendengar nafasnya yang berat. Yang bisa kita lakukan sekarang, katanya akhirnya, adalah menjaga agar semua ini tetap di dalam, dan tidak merusak yang lain. Aku pun mengangguk, menahan sesuatu di kerongkongan yang nyaris pecah. Tapi aku ingin kamu tahu, meskipun tak ada yang melihat, meskipun tak ada yang tahu, perasaan itu nyata. Ucapan itu kubisikan, seperti sebuah pengakuan terakhir sebelum aku melangkah menjauh. Setelah malam itu, kami tak pernah lagi berbicara empat mata. Kami memilih diam sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi dalam diam itu, kami saling menjaga. Aku kembali ke kehidupanku bersama suami, mencoba memperbaiki apa yang bisa diselamatkan. Meski tak mudah, ada malam-malam saat aku terbangun dengan dada sesak, membayangkan apa jadinya jika waktu dulu mengambil arah berbeda. Tapi hidup bukan tentang jika, melainkan tentang bagaimana kita tetap berjalan. Meski tahu, ada bagian dari diri kita yang tertinggal di sebuah villa, dalam pelukan yang tak akan pernah kita ulangi. Kini setiap kali liburan tiba, dan seseorang menyebut kata pegunungan atau villa, dadaku berdenyut pelan. Sebuah kenangan menyeruak, samar, tapi tajam. Tak ada yang tahu apa yang pernah terjadi di antara kami. Tak ada yang mencurigai, bahkan tak ada yang berani menebak. Hanya kami berdua yang tahu tentang perasaan yang datang tanpa permisi, tentang pelukan yang tak seharusnya, dan tentang rahasia yang akan kami bawa masing-masing, sampai waktu memisahkan kami. Dan mungkin dalam hidup ini, ada cinta yang memang tak harus dimiliki, cukup disimpan, diam-diam, dan diingat selamanya. Dan begitulah, di balik senyum ramah dan tatapan yang tampak biasa, tersimpan satu rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Rahasia yang tak pernah diucap, tapi terasa setiap kali mata mereka bertemu. Bukan tentang benar atau salah, tapi tentang perasaan yang hadir di waktu yang keliru, dan tetap hidup meski tak pernah diulang. Bagaimana jika kamu ada di posisi mereka? Diam atau melangkah? Kalau kamu suka cerita penuh rasa seperti ini, cerita yang mengusik, menggoda, dan meninggalkan jejak di hati, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe sekarang juga. Kita akan bertemu di cerita berikutnya yang mungkin lebih menggoda, lebih dalam, dan lebih sulit dilupakan. Sampai jumpa di rahasia berikutnya.